Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Dalam pemagaran laut di perairan Tangerang belum terang benderang. Investigasi siapa yang patut bertanggung jawab atas derita nelayan dinilai lamban karena kementerian saling tunjuk hidung soal penyelesaian kasus pagar laut yang sudah terpasang. Nah, usai dinyatakan ilegal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, akankah dalang dibalik pemagaran laut ini diganjar sanksi atau justru masih bisa sembunyi? Misteri dalam pembangunan pagar laut Tangerang. Kita akan membahasnya dan sudah hadir di studio CNN Indonesia 4 narasumber yang akan bicara soal konflik pagar laut ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di paling kanan saya ada Deputi Walhi, ada Pak Mukri Friyatna. Kemudian di sampingnya ada Pak Johan Rosihan, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada Karohumas Kementerian ATR BPN Bapak Harisol Bokodompis. Kemudian yang paling ujung ada pakar kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansyah. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Mungkin boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Saya langsung mau mulai ke Pak Harison. Ini mungkin sudah banyak sekali hal-hal yang menunjuk kementerian Anda begitu. Apakah sebenarnya ATR BPN itu tahu siapa yang memasang pagar laut sepanjang kurang lebih 30 km di perairan Tangerang, Pak? Ya, terima kasih Mbak Diana. Ya, kalau hari ini Kementerian ATR BPN yang dilihat, ya wajar-wajar saja. Pasti kan kepemilikan sesuatu itu akan dipertanyakan legalitasnya. Betul. Tetapi Kementerian ATR BPN itu kan kepanjangannya ATR BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jadi apa yang diterbitkan itu ya harus ada landed di atas tanah. Oke. Kan gitu ya. Nah, hari ini kita begitu kabar ini mencuat, Pak Menteri sudah memerintahkan jajaran mulai dari pelaksana di Provinsi Banten, Tangerang, Kabupaten Tangerang kan ini maksudnya Kabupaten Tangerang, kemudian Dirjen Teknis terkait untuk melakukan penelitian terkait dengan berkas-berkas yang ada. Tapi sekali lagi kalau asas pendaftaran tanah itu kan ada dua. Bagaimana fisiknya dan bagaimana yuridisnya. Oke. Nah, dua tahapan inilah yang sedang dilakukan saat ini oleh kementerian kami untuk melihat legal standing keberadaan dari sertifikat. Tetapi kalau soal pagar laut memasang ya tentu kami tidak dalam posisi itu. Ini pagar laut siapa yang memasang tentu saja bukan ranah ATR BPN untuk mengetahui siapa yang memasang itu. Oke, kalau Anda bilang bukan ranah ATR BPN, tapi tadi Menteri Anda menyebutkan bahwa sudah ada 263 bidang tanah di perairan Tangerang. Ada hak guna bangunannya begitu. 264 PT Intan Agung Makmur, 10 atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 perseorangan dan 17 lainnya sertifikat hak milik. Nah, dengan data ini, apakah memang Kementerian Anda tidak cukup untuk mengetahui sebenarnya siapa yang memasang pagar laut itu begitu? Data tersebut itu kan adalah data yang diperoleh dan bisa diakses oleh masyarakat di aplikasi Bumi ATR BPN. Itu aplikasi yang memang kita rilis untuk masyarakat bisa melihat sekaligus sebagai social balance control juga tentang apa yang dilakukan dalam koridor pendaftaran tanah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu adalah indikasi yang diperoleh dari data bahwa kalau tidak salah di kohot itu ya. Di kohot itu ada 263 sertifikat, ada hak milik, ada HGB yang telah diterbitkan. Tetapi kalau kita bicara bagaimana validitas sertifikat itu, bagaimana dia dijadikan produk, membuktikannya pun harus dibuktikan secara ini kan, tahapannya seperti apa. Sekali lagi, kita koordinasi dengan BIG, Pak Menteri telah memerintahkan Dirjen SPPR, survei pengukuran pemetaan, untuk koordinasi segera dengan BIG untuk melihat apakah yang 263 itu terindikasi masuk di dalam garis pantai atau tidak. Nah, kalau masuk, dilakukanlah penelitian selanjutnya ke yuridisnya dan seterusnya. Dan kita lihat apakah ini kemudian mengarah kepada pembatalan atau seperti apa. Itu berkembang nanti dalam tahapan. Berarti akan dievaluasi begitu persis, ya Pak Karo. Persis. Nah Pak Karo tadi Pak Nusron, Menteri ATR BPN juga menyebutkan ini bahwa sertifikat HGB itu diterbitkan di tahun 2023. Artinya kan data-data itu sudah ada. Sepekan lalu sudah viral. Artinya kan semua orang bertanya-tanya sebenarnya siapa yang memasang dan siapa yang memiliki akses untuk ke sana begitu. Salah satunya mungkin yang dipertanyakan adalah kepemilikan HGB. Kenapa Kementerian ATR BPN baru memilih untuk membukanya saat ini begitu, ketika sudah viral cukup lama begitu, ada jedanya? Ya, ada perbedaan antara siapa yang memasang dengan siapa yang terindikasi dalam sertifikat. Sertifikat ini sebenarnya dulunya berasal dari, kalau warkah yang kemarin kita teliti sama-sama dengan teman-teman di Tangerang, itu kan tidak semuanya HGB. Ada hak milik yang kemudian berproses berubah haknya menjadi HGB juga. Nah, kalau kita lihat itu kan ada penguasaan yang berdasarkan surat girik. Surat girik itu surat pajak zaman dulu yang terindikasi di sekitar tahun 82.
dalam warkanya. Nah, dari 82 dasar penerbitan GIRIK itu sampai dengan tahun sekarang, itu kan perlu diteliti itu. Ya, kita bisa gunakan kombinasi antara citra spasial, seperti apa, yuridisnya seperti apa. Jadi itulah yang dilakukan. Jadi kalau hari ini kemudian disebut bahwa ATR BPN baru mengeluarkan, kita sudah bekerja sejak awal. Tapi kan ya tidak perlu ribut-ribut untuk bekerja, kan bekerja precise gitu. Ini yang ditanyakan 263 ini di mana, ya kan, siapa, kemudian bagaimana dasarnya, itu sedang dilakukan sampai hari ini, sampai detik ini pun tim masih bergerak untuk berkoordinasi di lapangan. Oke, tim masih bergerak untuk melihat sebenarnya, mengevaluasi begitu ya Pak Karo ya. Oke, saya mau ke Pak Mukri, tapi sebelum ke Pak Mukri saya mau dengarkan terlebih dahulu pernyataan pagi tadi dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal siapa saja yang memiliki HGB di perairan Tangerang ini. Kita dengarkan bersama. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Oke, setelah pagi tadi ada pernyataan resmi dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal siapa saja yang memiliki HGB di perairan Tangerang tersebut. Walhi juga memberikan rilis begitu bahwa ada indikasi PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa ini dengan Agung Sedayu. Nah, ini bagaimana kaitannya afiliasi yang ditemukan sama Walhi soal dua perusahaan ini dengan Agung Sedayu? Boleh dijelaskan Pak Mukri? Ya, nggak terlalu panjang ya saya jelaskan soal itunya ya. Tapi kami menjawab bahwa kalau kami kasih clue, titik-titik ujungnya grup dari dua PT itu. Oke. Silahkan, ini tugasnya negara untuk mencari siapa mereka. Tapi poin kami di sini adalah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak akan pernah gugur kami menyebut motif upaya jahat untuk melakukan pengurugan laut seluas 9.000 hektar disebut dengan reklamasi. Ya, kita mulai. Satu, coba lihat yang namanya Tanjung Burung, ini persoalan pagar ini. Pada bulan April dia akan belum terlihat kalau menggunakan central landsat atau spasial. Dia mulai terlihat di bulan Agustus. Oke, itu ya. 2023. Di mana Tanjung Burung sampai ke Kohod. Oke. Yang berikutnya, yang HGB termasuk sertifikat hak milik itu ada di 3 desa. 1 Kohod, 2 Keramat, yang 3 Tanjung Burung. Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga. Kohod dan Keramat ada di Kecamatan Pakuaji kalau tidak salah. Pakuaji. Seperti itu ya. Nah, ini berarti dia sistematis. 2015 dimulai yang namanya dimasukkan dokumen rencana tata ruang itu menyebutkan bahwa salah satu cara untuk membuat kota baru itu adalah dengan mereklamasi pantai. Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi tahapannya itu luar biasa. Karena itu kami berharap sebetulnya ini terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah, pimpinan pemerintah kita yang baru dalam hal ini, kami ingin menyampaikan pesan sekaligus juga bermohon, ya, kita boleh beda pendapat. Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir, ya, siap tempur kami, siap tempur. Oke, penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di badan pertanahan, mulai dari BPN, kantor pertanahan sampai dengan ke atasnya. Oke. Kenapa? Apa rujukannya? Kalau Pak Presiden bisa mampu nanti ya menjawab satu persoalan ini, indikator keberhasilannya adalah konflik agraria di bulan Desember tahun ini juga akan menurun. Coba lihat persoalan tanah yang menimbulkan korban jiwa, orang dipenggal lehernya, ditembak, dicaci maki, dikriminalisasi, dipenjara. Persoalannya adalah karena status surat yang terbit dari Badan Pertanahan. Baik. Kita kembali ke pagar laut, Mas Mukri. Ini Anda tadi menyebutkan titik-titik grup. Ini siapa yang Anda maksud? Ya. Saya nggak usah sebutkan, makanya
ini Karena tugasnya- Walhi memberikan rilis bahwa Ya. ada afiliasi dua PT yang tadi disebutkan oleh Menteri ATR BPN ini dengan Agung Sedayu Group begitu. Apakah benar yang Anda maksud Agung Sedayu Group begitu? Walhi menemukan hal itu? Ya, jadi perusahaan itu terindikasi afiliasinya ke sana memang. Oke, ke Agung Gitu ya. Sedayu. Tapi kami tidak bermaksud dalam konteks mau dia pagar mau apapun silakan Oke. ya. Tapi ini soal nama. Bisa jadi dan nanti beralibi. Oke. Betul ini afiliasi kami tapi tidak dalam konteks yang ini. Oke, tapi Gitu, kemudian makanya kami Anda membatasi menyebutkan diri. ini artinya ada upaya sistematis begitu ya untuk mencaplok lahan-lahan laut yang tadi ujungnya pada reklamasi. Ini mungkin boleh dijelaskan sedikit meskipun tadi Pak Menteri KKP Wahyu Trenggono juga sudah menyebutkan begitu ya fungsi pagar laut itu untuk reklamasi alami begitu. Ya benar, itu kan dari awal kami kenapa kemudian kekeh gitu ya. Karena metodenya begini nih. Jadi dalam pagar laut itu dokumennya menyebutkan ada dua. Yang pertama dari bibir pantai itu 100 meter. Tak Oke. sana ya. Yang kedua 200 meter. Ketika misalnya titik panjang pertamanya 200 meter terjadi ruang kosong. Ruang kosong jadi perairan. Disitulah bambu dipasang. Saat ruang kosong ini berproses sedimentasi alamiah masuk, izin di sana ini juga dapat. Ini teknik merampok gaya-gaya HGU. Oke. Jadi tanpa biaya dia. Oke, nah Mas Mukri ini menarik sebenarnya tadi Pak Harrison juga menyebutkan bahwa BPN itu kaitannya sebenarnya dengan tanah. Nah ini ada HGB di atas laut. Nah kita dengarkan dulu pernyataan dari pernyataan terbaru ya dari Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono di Istana Negara pada hari ini. Kita dengarkan bersama. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh, harus ada izin. Itu yang terjadi. Oke Mas Mukri, saya mau tanya ke Anda, ini sebenarnya masuk akal gak sih ada HGB di atas perairan? Secara aturan itu bisa atau enggak sih Mas? Ya, namanya orang maling bisa-bisa aja karena Oke. dia menyebutkan perlakuan kejahatan. Jelas memang tidak boleh yang namanya laut dikapling-kapling. Putusan MK nomor 3 tahun 2010. Saat itu kita persoalkan yang namanya HP3. Hak menguasai wilayah pesisir lautan, nggak boleh. Maka di zaman Pak Mahfud itu terbitlah, nggak boleh itu uji material ya terhadap Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau kecil. Oke. Gitu. Jadi tidak boleh yang namanya sudah tidak boleh laut itu dikapling. Kok tiba-tiba ujur-ujur lagi nih muncul hantu belau dari mana? Kalau nggak ada penjahatnya ini. Oke. Gitu. Ya maaf sekali kepada perwakilan dari Kementerian Pak ATR. Kalau memang kami misalnya bukan ranah kami mensertifikatkan yang namanya laut ya, bukan kewenangan kami BPN itu mensertifikat di tanah. Lah kenapa dimunculin Oke. dalam websitenya? Oke baik, saya mau ke Pak Harrison. Kan Saya ini meminta justru kalau nggak tanggapan. dibongkar nggak Baik. bakal ngaku dia. Oke, saya meminta tanggapan atas pernyataan Pak Mukri ke Pak Harrison. Tapi patut kita apresiasi juga begitu. Kementerian ATR BPN jadi kementerian pertama yang menyebutkan Betul. siapa-siapa saja yang Betul. memiliki HGB setelah ada banyak sekali misteri dan tanda tanya abu kelabu soal siapa yang memasang, siapa yang memiliki hak atau HGB di situ. Nah, Pak Harrison ini disebutkan begitu ya. Ini sebenarnya tidak mungkin memiliki HGB di atas perairan. Kenapa hal itu bisa terjadi sih Pak? Ya, terima kasih. Pertama-tama kita apresiasi lah sama masyarakat ya. Teman-teman Walhi ini mitra ATR BPN yang paling kritis. Itu kita apresiasi. Salah satu contoh kenapa, ini saya mau ngomong dua hal. Pertama, ini kan data bisa dilihat karena apa? Karena ada aplikasi ATR BPN namanya Betul. Bumi ATR. Kalau tidak ada Bumi ATR, tidak gampang juga untuk tahu. Artinya apa? Kementerian ATR BPN itu punya sistem check and balances yang baik. Oke. Bahwa kemudian ini menjadi permasalahan apakah ini valid atau tidak valid. Sebagaimana produk sertifikat itu adalah sebuah produk hukum. Ada tahapan-tahapannya, ada masa fisik dan masa yuridisnya. Maka proses untuk mengkaji itu harus melewati tahapan itu juga dong. Oke. Apakah dia kemudian dibatalkan dan lain sebagainya harus melewati itu juga. Betul, kalau mau disampaikan ada fakta begini, memang nyata ini laut dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan kita ini hidup di negara hukum. Oke. Apa yang terlihat itu pun tetap harus bisa dibuktikan secara hukum. Itulah kenapa tadi saya bolak-balik mengatakan ATR hari ini sedang bergerak, fisik sedang dicek.
dilakukan koordinasi dengan teman-teman BIG. Ini gimana? Garis pantainya di mana? Citra tahun 82 ada girik. Bagaimana sih tahun 82 itu? Oke. Sekarang tahun berapa? Betul juga kalau memang tidak pernah ada riwayat di situ kan gimana? Kita mau mempertanggungjawabkan itu. Baru kemudian bergeser ke arah yuridis. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Sugri itu ya oke, itu kritik masyarakat kepada kita. Tapi kita sudah menjawabnya juga. Ini data hari ini yang buka duluan itu Pak Menteri ATR BPN. Oke, termasuk berarti ATR BPN sedang meng-cross check karena sebenarnya di awal begitu Pak Harrison ada dua data yang berbeda. Ya. ATR BPN menyebutkan bahwa wilayah tersebut tadinya adalah daratan. Tetapi KKP menyebutkan dalam 24 tahun terakhir ini sebenarnya memang lautan begitu. Nah, itu juga salah satu hal yang di-cross check begitu. Bagaimana sejauh ini? Saya pikir statementnya bukan seperti itu literalnya. Justru ATR itu sedang melihat, meneliti fisiknya itu sekarang di atas 263 sertifikat itu apa? Oke. Riwayatnya dulu dari tahun 82 seperti apa sehingga bisa dilakukan pengukuran dan terbit sertifikat yuridisnya. Di situ. Nanti setelah itu lengkap hasil penelitiannya melangkahlah kepada upaya yang sesuai dengan ketentuan hukum. Apakah mau pembatalan, apakah mau diteruskan, itu hasil aja. Oke. Tapi sebelum ke sana kita fokus kepada produk yang kita terbitkan sendiri. Oke. Kita nggak fokus dengan pagar-pagar kayu laut yang dibangun Fokus ke itu. HGB tersebut. Kita fokus kepada produk yang hari ini sedang dibicarakan. Itu. Oke, baik. Saya mau beralih ke Bang Johan. Bang Johan, ini Komisi 4 tuh ada nggak, mengetahui nggak bahwa siapa sih yang memasang pagar laut ini? Pastikan juga langsung kasakusuk di Komisi 4, diskusi dengan pemerintah, tanya sana-sini. Tahu tidak Anda, apakah memang benar kaitannya dengan Agung Sedayu Group atau seperti apa Bang Johan? Ya, pertama ya, kasus ini muncul saat DPR reses. Betul, reses yang cukup lama ya Bang ya? Sangat lama, ya, setahun lah. Dari 2004 sampai 2025, hampir 2 bulan. Oke. Saya kebetulan waktu itu ada acara partai, pulang ke sini tanggal 7. Oke. Nah tanggal 8, saya langsung turun ke lokasi. Mendapatkan fakta pagar itu sudah sampai 300 sekian 30 kilo lah, 30,16 kilometer. Ya, saya waktu itu sama Mas Riono Caping pergi ke sana menemukan itu. Saya pada saat itu langsung mengatakan bahwa ini adalah klaim wilayah. Jadi statement awal saya itu kemudian terbukti setelah ada ribut-ribut saat ini. Ya, apa yang disampaikan oleh Menteri BPR, saya pikir itu adalah pembuktian atas klaim saya ketika tanggal 8 Januari saya mengatakan bahwa ini adalah proses pengkondisian klaim wilayah oleh pihak tertentu, ya kan? Nah, terkait dengan yang BPR ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri, ya, ATR BPN. Saya apresiasi. Saya membacanya bahwa Pak Menteri ini sedang melakukan satu proses tobat nasuha. Apa itu Bang maksudnya Bang? Pertama, dia meminta maaf. Yang kedua, permintaan maaf itu kan sebagai bentuk mengakui bahwa telah terjadi kesalahan. Oke. Maka proses taubat berikutnya adalah jangan ulang lagi kan gitu Pak. Ya, jangan ulang lagi. Buka seterang-terangnya kasus ini gitu. Biar tidak menjadi pertanyaan publik. Oke, pertanyaannya Komisi 4 tahu tidak siapa yang terafiliasi ataupun yang memasang pagar laut itu? Karena pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab atas pemasangan Secara itu, Bang? kelembagaan, Mbak, secara kelembagaan belum ada yang berani mengatakan itu. Oke. Tapi sebagai personal, karena saya sudah turun ke sana, dengan saya mengatakan bahwa itu adalah proses klaim wilayah oleh sesuatu pihak, saya sudah spill peak waktu itu. Bahwa dia bertanggung jawab. Kan kita menjawab satu pertanyaan dasar. Ya. Siapa yang paling diuntungkan dengan adanya pagar itu? Oke. Kan itu pertanyaan dasarnya itu. Siapa yang paling diuntungkan? Kan pengelolaan ruang laut itu dua saja prinsipnya. Satu, menjaga ekosistem. Yang kedua adalah menjaga kesejahteraan nelayan. Nah, dua alasan ini itu dinegasikan dengan adanya pagar ini. Oke. Pagar ini membuat rusaknya ekosistem. Kalau tadi penjelasan soal ada abrasi, ada apa, itu adalah omong kosong. Kalau kita ingin menjaga abrasi bukan begitu modelnya gitu. Abrasi itu secara teknis itu baru ada dua, secara alami dengan menanam mangrove. Yang kedua kita memasang breakwater di situ, pemecah gelombang. Baru itu teorinya gitu. Saya belum mendengar teori soal bambu untuk menahan abrasi, belum gitu. Kecuali kalau ada teori yang bisa membantah ini, saya akan koreksi pernyataan saya. Nah, karenanya ini berpegang saja kita kepada statement Pak Presiden. Bongkar, usut.
ya kan? Nah bongkarnya sekali lagi jangan asal bongkar. Karena itu saya memberikan dukungan juga baik kepada Angkatan Laut maupun kepada KKP, gitu kan? Itu hanya berbeda soal cara pandang dan cara pendekatan saja menurut saya gitu. Nah karena itu saya dalam melakukan investigasi terhadap persoalan-persoalan ini, saya selalu berkoordinasi dengan Kementerian KKP karena Kementerian KKP adalah mitra saya, mitra Komisi 4 gitu. Saya selalu berkoordinasi dengan Pak Victor sebagai Dirjen Penggunaan Ruang Laut. Termasuk bagaimana kritik saya kepada beliau tadi, jangan dong nampakkan konflik antar lembaga negara ini, tidak enak dilihat oleh publik. Begitu. Oke, berarti Abang juga merasakan bahwa kementerian ini juga cukup saling tunjuk hidung begitu ya Bang? Ini salahkan ini minta pernyataan ini begitu Bang. Ini ada koordinasi yang kurang atau seperti apa Bang? Indikasi itu sudah sering kita temukan. Pada tahun 2019-2024 kemarin periode pertama saya itu saya masuk pansus revisi Undang-Undang Kelautan. Oke. Ya kan? Fokus kita bahas waktu itu siapa sih Coast Guard Indonesia ini? Siapa sih penjaga pantai Indonesia ini? Masing-masing saling klaim. Apakah TNI AL, apakah Ya? Bakamla, Semua itu. begitu, Bang. Ada Bakamla, ada Polair, ada PSDKP, ada KPLP, ada segala macam di situ. Oke, nah, banyak pagar penjaga ini, laut itu pun bahkan tidak bisa pagar ini menampar mengawasi. semuanya gitu. Oke. Pagar ini menampar semuanya. Untuk apa kalian merebut kewenangan-kewenangan ini? Ya kan? Yap. Sementara pantai sendiri Anda tidak bisa jaga. Nah, ini mari kita jadikan pagar ini sebagai puncak gunung es atas persoalan data, atas persoalan koordinasi antar lembaga di kita ini. Gitu. Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini soal karut-marutnya pagar laut, apakah ini termasuk privatisasi lautan? Kemudian perihal, saya juga mau Anda menanggapi soal kementerian yang ini sebenarnya agak seperti apa ya, dari kementerian TNI AL butuh waktu untuk bisa menyamakan langkah untuk bisa mengatasi konflik pagar laut ini. Silakan Pak Trubus. Iya, saya berpandangan bahwa dari kebijakan ini kan bermula dari political will pemerintah kan. Karena apa? Karena pemerintah sendiri yang mengendaki ada pembangunan di situ. Oke. Nah, persoalannya kemudian ketika koordinasi yang minim antar kementerian lembaga itu sendiri berakibat dari ATR ke KKP kemudian ke pemerintah daerah, itu kan mereka saling berebut karena di situ ada nilai cuan yang mereka masing-masing perebutkan. Oke. Nah, pada akhirnya kemudian yang kita lihat tata kelolanya jadi amburadul di situ karena masing-masing punya kepentingan, begitu. Nah, karena itu adalah dalam konteks bermusik bagaimana kemudian publik yang menjadi korban dalam ini masyarakat nelayan kan. Masyarakat nelayan hampir tidak bisa jadi penonton saja mereka, tapi oleh pihak tertentu itu oleh entah itu namanya ormas, entah itu namanya lembaga apa, kemudian ini dianggap sebagai pihak yang istilahnya ya diuntungkan atau malah mereka yang dirugikan. Jadi mereka dijadikan kuda Troya aja untuk ini gitu, untuk kepentingan elit itu, sehingga privatisasi yang muncul di situ adalah memang upaya-upaya pemerintah sendiri dalam hal untuk istilahnya membangun tanpa menggunakan APBN, kan itu persoalannya. Ketika itu kemudian muncul, maka latar belakangnya adalah arahnya ke kebijakannya lebih kepada kebijakan untuk memberikan kepada swasta. Karena itu kita lihat tadi kepemilikan tanah itu kan kebanyakan dari swasta yang afiliasinya tadi sampai ke yang disebut tadi Sedayu misalnya. Kan ini kan jadi potret. Tetapi yang jelas di situ SHM itu muncul. SHM muncul ada berapa 9 orang kalau nggak salah yang punya di situ. Nah, ini juga mengindikasikan berarti mereka adalah orang-orang yang punya, mungkin pemain juga mereka yang punya relasi dengan kuasa sehingga dia bisa punya tanah, punya sertifikat di situ. Nah, ini juga harusnya menjadi bagian yang menurut saya kebijakan publik adalah karena itu produk hukum harus bisa diusut gitu loh. Proses ini tadi diakui oleh dari ATR bahwa itu sedang diusut gitu loh. Karena cuman ini persoalannya kalau ini berdebat terus antara kementerian lembaga itu terus kementerian KKP, ATR, BPN, nah itu pokoknya ini semua berdebat. Nanti ujung-ujungnya ini prosesnya jadi saya ke depan jadi pesimis, masuk angin. Itu jadi nggak masuk angin lah, ujung-ujungnya tidak selesai. Siapa sebenarnya kalau mau ditanya, ya ini semua political will dari presiden. Kalau presidennya mau, ya sudah dikumpulkan aja, ditanya siapa yang punya, selesai. Itu tinggal dibuka ke publik. Tetapi kan persoalannya tidak sesederhana itu. Ada kepentingan-kepentingan yang bermain di mana kemudian pembangunan itu harus jalan kan gitu. Nah, sepanjang itu harus jalan, berarti mau PEK, mau PSN, mau yang lainnya tadi di luar itu adalah membentuk satu upaya sinergitas dalam rangka untuk percepatan pembangunan. Di sini APBN
tidak diperlukan, kan gitu intinya. Ketika hanya BBN hanya di PSN-nya saja, Mbak, gitu. Oke, baik. Dan political presiden tadi ditunjukkan hari ini dipanggil begitu ya Menteri KKP dan juga beberapa jajaran untuk bisa dimintai pertanggungjawaban dan diberikan instruksi langsung untuk bisa mengusut tuntas seterbuka mungkin begitu ya, setransparan mungkin begitu ya. Kita akan berlanjut membahas soal karut marut dari pagar laut ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetap di Political Show.